sebelum kita mulai pelajaran, agar kita mudah berkah, kita berdoa terlebih dahulu ke kelas, ya kan? Ya, Kak. Kita mulai. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kebersihan kelas, tadi ada yang pakai? Betul. Ya, nampaknya kelas sudah bersih. Nanti sudah dilaksanakan semuanya ya. Oke, siap. Kemudian kita untuk meninggikan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri.
Kemudian peserta didik mampu memahami unsur struktur surat pribadi, dan yang ketiga mampu menulis surat pribadi dengan benar. Itu adalah tujuan dari surat pribadi. Paham? Bagus ya. Jadi sebelum kita melakukan ataupun menonton video ini, sudah ibu siapkan lembaran LKPD-nya. Nanti kita di sini disuruh membuat surat pribadi, ya. Sambil menonton videonya, ya, kalian membuat surat pribadi. Ada 4 kelompok, paham? Ya. Sambil nanti ditonton suratnya, videonya, ibu bagikan terlebih dulu LKPD-nya, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Perhatikan, ah. Di sini ada perintahnya menulis surat pribadi. Satu kelompok hanya 1, bebas ya nak, menentukan topiknya apa, ya, terserah. Nanti apabila sudah selesai dikumpulkan, kemudian dibacakan di depan kelas. Perwakilan 1 orang 1 kelompok, ya. Siap mengikuti videonya? Oke, kita bentar ya. Jadi bahasa di sini bersifat non formal untuk surat pribadi. Nah, baru di bawahnya salam ada yang namanya isi surat, di mana kalian bisa menuliskan apa sih tujuan dari kalian menulis surat itu, apa isinya. Nah, bahasa yang digunakan dalam isi dari surat pribadi ini juga bersifat tidak formal, jadi bisa menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh pembaca, terutama oleh orang yang kalian tuju tadi. Sedangkan untuk di bawahnya ada salam penutup. Salam penutup ini boleh untuk yang disesuaikan dengan yang di atas tadi. Setelah itu di paling bawah ada identitas pengirim, yaitu nama kalian. Selanjutnya untuk pengertian surat resmi. Surat resmi ini disebut juga surat dinas. Nah, biasanya ini dibuat pada instansi-instansi atau lembaga perseorangan ke instansi lain. Jadi antar instansi itu biasanya mengirimkan surat, misalkan untuk rapat, untuk pertemuan besar dan lain-lain. Surat undangan juga atau perjanjian-perjanjian yang bersifat formal. Nah, bahasa yang digunakan dalam surat dinas ini biasanya berisi bahasa-bahasa formal yang menggunakan bahasa tidak bertele-tele, beda dengan surat pribadi tadi. Kalau surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari, tapi kalau untuk surat resmi menggunakan bahasa yang formal, singkat, jelas. Jadi memiliki pola yang tetap. Berikut adalah unsur-unsur dari surat resmi. Untuk yang pertama ada yang namanya kepala surat atau kop surat. Nah, ini yang membedakan bahwa surat itu resmi atau tidak resmi adalah adanya kop surat di paling atas. Ya, di sini kop suratnya bertuliskan panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu atau Persami Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Selanjutnya untuk yang kedua ada nomor surat. Di dalam surat resmi atau surat dinas terdapat nomor suratnya. Di bawahnya lagi ada lampiran. Jadi lampiran ini menunjukkan ada berapa lampiran di bawahnya surat yang akan kalian kirim. Misalkan kalau di sini cuma ada 1 berkas, artinya surat yang kalian kirimkan itu cuma ada selembar saja. Tapi misalkan kok ada 2 lembar di bawahnya, entah itu data-data nama atau apa, berarti disesuaikan saja. Misalkan 2 lembar berarti lampirannya ada 2 berkas. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang namanya di nomor 3 itu ada tanggal surat. Jadi ini penting sekali. Di setiap surat harus ada yang namanya tanggal suratnya. Terus ada perihal suratnya, untuk permohonan izin kah atau undangan rapat kah, seperti itu. Di bawahnya lagi ada tujuannya, alamat suratnya, mau dikirimkan ke siapa. Nah, biasanya karena ini surat resmi atau surat dinas diawali dengan yang terhormat yang disingkat dengan YTH, ya. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia biasanya masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan alamatnya atau tujuannya. Biasanya itu double kepada yang terhormat. Nah, kalian bisa pilih salah satu, mau yang terhormat saja atau kepada saja. Nah, biasanya di sini
yang dipilih itu lebih ke yang terhormat karena lebih formal dan lebih lebih bagus saja gitu, lebih tertata. Seperti contoh yang ada di video ini menggunakan yang terhormat yang disingkat dengan YTH, gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada salam pembukanya. Jadi kalau tadi itu salam pembukanya bisa assalamualaikum, bisa pribadi ya, assalamualaikum, hai, halo, selamat pagi. Nah, tapi untuk surat resmi atau surat dinas ini biasanya diawali dengan hormat. Gitu ya. Jadi bisa lebih formal, lebih tertata, dikirimkan ke lembaga-lembaga ataupun instansi. Selanjutnya itu tentu saja isi suratnya di nomor ke-8. Isi surat ini juga harus diperhatikan bahasa-bahasa yang digunakan. Menggunakan bahasa-bahasa formal yang sopan, tapi tetap harus singkat dan jelas, tidak bertele-tele, ya. Selanjutnya ada penutup surat di nomor 9. Di situ dituliskan terima kasih atas perhatian dan izin Bapak Ibu, gitu. Jadi disesuaikan dengan perihal tadi. Misalkan pilihannya tadi permohonan izin, berarti atas perhatian dan izin dari Bapak ataupun Ibu. Semisal kalau halnya itu adalah undangan rapat, berarti dituliskan seperti ini saja. Terima kasih atas perhatian dan kedatangan Bapak atau Ibu, gitu ya. Nah, untuk nomor 10 ada identitas pengirimnya. Identitas pengirimnya di sini yaitu dituliskan seperti mengetahuinya siapa. Biasanya kalau di sekolah ya berarti mengetahui kepala sekolah sekaligus ketua panitia dari pelaksana kegiatan tersebut, atau cukup dengan kepala sekolah saja atau kepala dinas. Jadi ada tanda tangan, biasanya juga ada stempelnya juga di situ. Tertulis nama dan juga gelar dari pemimpin perusahaan ataupun sekolah ataupun lembaga yang sedang kalian ikuti dan ketua panitianya. Seperti itu ya. Sambil perhatikan ya. Nah, apa sih tujuan dari menulis surat itu? Tujuan dari menulis surat yang pertama yaitu untuk mengungkapkan perasaan, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kalian yang mau ditujukan ke orang yang berada jauh di sana. Jadi sebelum adanya handphone, sebelum adanya email, di orang-orang terdahulu memanfaatkan adanya media surat ini, surat kertas itu digunakan untuk menyampaikan perasaan mereka kepada sanak saudara, teman-teman yang jauh di perantauan. Nah, untuk zaman sekarang menulis surat bisa langsung lewat WhatsApp ya, ataupun lewat email. Nah, lewat email pun harus bisa tertata rapi seperti tadi. Mau itu surat pribadi, mau itu surat resmi, harus berlandaskan pada unsur-unsur yang ada tadi. Tujuan menulis yang kedua adalah menyampaikan ide. Jadi mau ada ide apapun itu bisa disampaikan ke surat itu tadi. Misalkan tentang tadi undangan rapat, izin dan lain sebagainya. Yang ketiga mohon bantuan misalkan untuk proposal. Dalam mengajukan proposal pendanaan juga harus ada yang namanya surat pengantar. Nah, di situ menjadi contoh dari tujuan menulis surat sebagai memohon bantuan. Yang keempat yaitu bertukar kabar. Seperti tadi ya, hampir mirip dengan nomor 1. Selain bisa menunjukkan perasaan, kita juga bisa bertukar kabar melalui surat. Nomor 5 menceritakan pengalaman. Dan nomor 6 mengucapkan terima kasih. Gitu. Biasanya kan kalian ada tuh ucapan terima kasih dari card yang didapat dari misalkan pernikahan, ulang tahun, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari pembuka surat. Yang pertama ada yang menanyakan kabar. Jadi di dalam surat tidak resmi, maksud saya tidak resmi, yaitu biasanya menanyakan kabarnya terlebih dahulu. Apa kabar kamu? Bagaimana kabarmu di sana? Apakah baik? Seperti itu ya. Terus yang kedua, ungkapkan perasaan. Jadi perasaanmu setelah kamu menuliskan kabarnya tadi, menanyakan kabar dari orang yang kamu tuju, kamu bisa juga menjelaskan perasaanmu bagaimana. Misalkan kabarku di sini baik-baik saja. Yang ketiga itu memperkenalkan diri. Jadi kita juga harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah mengenal perasaan, juga memperkenalkan diri. Yang keempat yaitu menyatakan tujuan. Jadi tujuan kamu menulis surat itu untuk apa? Yang kelima yaitu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih di sini bertujuan untuk menghormati orang yang kalian tuju. Seperti itu. Dan yang keenam itu permohonan maaf, biasanya ditujukan untuk apabila surat tersebut bisa mengganggu ataupun menyinggung perasaannya barangkali seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk kata sapaan.
Kata sapaan ini biasanya digunakan untuk menyapa orang yang memiliki hubungan keluarga seperti paman. Itu kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat seperti paman, nenek, bibi, ibu, ananda, emas, abi, dan sebagainya. Jadi ada kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat. Yang kedua adalah kata sapaan yang berbentuk kata ganti. Misalnya kamu, engkau, saudara, anda, tuan, nyonya, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Misalkan itu tadi ya, yang terhormat yang disebut KTH pada surat-surat resmi. Yang keempat, ada kata sapaan yang diikuti oleh nama. Misalkan saudara ataupun saudari, saudara Ina, saudari Fitri, Bapak Ferry, Ibu Putri, dan lain sebagainya. Jadi diikuti dengan nama-nama orang yang kalian tuju tadi. Selanjutnya yaitu untuk kata ganti atau pronomina, yaitu kata yang dipakai untuk mengacu kepada kata benda lain. Misalnya kata ketua OSIS dapat digunakan pronomina dia atau ia. Ada 3 jenis pronomina, yaitu pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya. Paham ya, Nak? Pronomina yang mengacu pada orang seperti diri sendiri, orang yang diajak berbicara, atau orang yang dibicarakan, itu disebut pronomina persona. Artinya mengacu pada diri sendiri, orang yang diajak berbicara, dan juga orang yang dibicarakan. Seperti diri sendiri, aku, kami, kita. Contoh, surat itu telah kukirimkan tadi pagi. Di situ menggunakan pronomina ku, yaitu diri sendiri. Selanjutnya yaitu orang yang diajak berbicara. Engkau, kamu, anda, dikau, kau, kalian, kamu sekalian, dan anda sekalian. Misalkan, pukul berapa kamu selesai masak? Di situ menggunakan kata kamu, yaitu orang yang diajak berbicara bertatap muka. Yang ketiga yaitu orang yang dibicarakan. Ia, dia, beliau, nya, mereka. Contohnya, dia setuju dengan keputusan kami. Jadi yang ibu garis bawahi tadi yaitu dia yang menunjukkan orang yang dibicarakan. Orangnya berada jauh misalkan di sana, ya, bukan yang sedang bertatap muka. Jadi ketiga itu tadi merupakan pronomina persona. Nah, yang kedua yaitu disebut pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk ini terdiri atas pronominal ini, itu, yaitu penunjuk umum, kemudian penunjuk tempat seperti sini, situ, sana, dan penunjuk equal seperti begini, begitu. Contohnya, lain kali jangan berbuat begitu lagi. Nah, ada kata-kata begitu yang menunjukkan penunjuk umum. Terus lagi, Bu Guru memberikan ini kepada saya sebagai kenang-kenangan. Jadi ini menunjukkan suatu hal yang penunjuk umum tadi ya. Kalau yang begitu tadi menunjukkan equal. Yang ketiga ada pronomina penanya, menggunakan kata seperti siapa, apa, mana, gitu ya. Siapa untuk menanyakan orang, apa misalkan menanyakan barang, mana misalkan pilihan. Siapa yang akan memberi sambutan? Johnny harus memberi apa? Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh dari pronomina. Oke, teman semuanya, itu tadi merupakan video pembelajaran mengenai surat menyurat, bagaimana unsur-unsurnya, bagaimana perbedaannya. Jadi sudah jelas ya bahwa surat pribadi dan juga surat resmi itu memiliki perbedaan di unsur-unsurnya. Kalau surat pribadi menggunakan bahasa yang tidak formal, menggunakan bahasa sehari-hari, tidak memiliki surat, kemudian ditujukan untuk perseorangan. Sedangkan untuk surat yang resmi, surat dinas, memiliki kop surat, memiliki nomor surat, ditujukan kepada lembaga ataupun instansi, gitu ya. Nah, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kita amati semuanya videonya. Berarti kita tinggal mengerjakan membuat surat pribadi, ya. Tadi sudah disampaikan.
mengerjakan tugas dari surat pribadi sudah Ibu buatkan atau sudah Ibu suruhkan tadi, satu kelompok hanya satu untuk membuat surat pribadi, silakan dikerjakan. Ya, terserah mau judulnya apa, mau kepada orang tua, mau kepada teman, ataupun mau kepada saudara. Tidak tergantung ya. Yang penting fokusnya intisarinya adalah surat pribadi. Nanti bisa kita bacakan di depan. Hanya satu yang mewakilinya. Ya. Silakan bekerja. Silakan. Basir, ngobrol dengan kawannya. Bagaimana? Nanti kita bacakan satu kelompok satu, ya. Ada yang tidak paham? Hah? Paham semua kan? Sudah nonton video ya? Iya. Makanya tadi aku suruh amati, suruh pahami, dan bisa kita untuk kerjakannya. Ya. Naura? Sudah berjalan? Oke. Bagaimana Basir? Sudah ada idenya? Ketemu? Surat apa nak? Kepada keluarga, orang tua, kepada teman, bagus. Ya. Yang penting isinya sopan, kata-katanya tidak menyinggung perasaan, jadi kan? Tidak boleh menyinggung perasaan orang, ya. Harus tepat, ya. Beres? Ayo dikerjakan. Waktu terbatas loh. Keluarkan idenya, ya. Oke, ketemu. Keluarkan idenya, ya. Ya, bagus. Pada siapa nak? Saudara, teman? Teman. Ingat ya bahasanya tadi ya, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain ya. Kata-katanya harus sopan. Ya. Apa nih, Dik? Bagus. Berarti paham ya? Berarti bagi yang bisa untuk menulisnya berarti betul-betul memperhatikan dari video tadi, dapat memahami ya. Makanya kita tadi harus memperhatikan, harus fokus pada video yang ditayangkan ya, supaya kita bisa untuk membuat surat tersebut. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai?
buat. Ya, tempat kita di mana? Hah? Tempat kita di mana? Kelurahan? Kelurahan Pulau Tumiang. Ya, berarti kita membuat tempat daerah kita masing-masing. Pulau Tumiang. Salam. Salam. Iya. Sip, ada apa kesini sip? Ya. Sudah ini, Rel? Amati, amati kembali, ulangi. Perhatikan nanti dibacakan bertentang kelompok 2 yang membacakan, kelompok 3, kelompok 4 nanti yang memberi tanggapan. Oke? Apa? Oh, diskusi bagus. Ini sudah siap kan? Sudah. Nanti bacakan ya, semua orang ya. Dalam kali dua guru tengah Ada yang sudah selesai? Hah? Kalau sudah selesai kumpulkan. Cek ya. Nanti siapa yang membaca nak? Ya, nanti dibacakan di depan. Ya. tapi gua udah nggak Sudah, nomor 1. Sudah siap. Nomor 2. Hah? Sudah. 3. Sudah? 4. Oke, kalau sudah berarti perhatikan. Setiap kelompok harus menampilkan dari surat tersebut, ya. Kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1, ya. Nindi, silakan baca ke depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya menginginkan
Cepat. Ayo cepat. Ayo cepat kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 2. Ayo. Maju. Siap-siap ya. Untuk pertanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa naik kereta api, jalan-jalan ke masjid, dan tentu saja makan bakso malam yang lagi itu. Semoga kita segera bertemu dan melanjutkan waktu lagi. Jaga kesehatan dan jangan lupa menjaga tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada pertanyaan? Silakan. Untuk kelompok 2 itu surat kepada teman. Silakan siapa yang ada yang mau bertanya, silakan. Iya, silakan kelompok 1. Hal itu dikarenakan surat pribadi bukanlah surat resmi. Ya. Untuk surat pribadi tidak mempunyai kok. Beda dengan surat dinas dan surat resmi ya. Untuk surat pribadi hanya tanggal dan tempatnya saja. Tidak perlu membutuhkan perihal, kemudian nomor surat dan lain sebagainya. Ya, itu untuk surat pribadi. Paham? Silakan kelompok 3. Baik, ya, itu surat kepada teman. Untuk kelompok 3 mengirimkan surat kepada teman, menanyakan tentang apa kabar, liburannya kemana, kemudian bersama siapa. Itu untuk kelompok 3. Ada pertanyaan? Silakan. Kelompok 4 silakan. Bagaimana seharusnya bahasa yang digunakan dalam surat pribadi? Dalam surat pribadi, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang kasual dan tidak formal. Oke, kelompok 4. Bahasa yang digunakan di dalam surat pribadi adalah bahasa yang tidak formal, yang artinya bahasa yang kita gunakan sehari-hari ataupun bahasa ibu. Tahu bahasa ibu? Bahasa keluarga ya. Jadi tidak menggunakan bahasa resmi, bahasa Indonesia, karena surat itu surat tidak resmi ataupun hanya surat pribadi. Tepuk tangan dulu lah. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan kelompok 4. Siapa yang membacakannya? Ya, Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat pribadi dari Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya minta maaf karena tidak tiba tepat waktu untuk menjemput Anda dari benar.
tetapi dengan keadaan dan ataupun keterbatasan transportasi, maka teman ini agak terlambat datang untuk menjemput. Ya, dari suratnya tadi dia memohon maaf, ya, karena keterlambatannya untuk menjemput temannya tadi, ya, karena transportasi tersebut tidak mendukung, ya, paham? Jadi untuk kelompok 4, siapa yang mau bertanya dari kelompok 2 silakan. Silakan, ah. Struktur surat pribadi ialah awal penulisan surat, nama penerima, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama dan tanda penghuni. Itu adalah struktur dari surat pribadi. Struktur surat pribadi yang pertama adalah salam pembuka, kemudian sebenarnya ada tanggal, ya, tanggal surat. Misalnya seperti Pulau Temiang, tanggal berapa? 15 Desember 2024 itu adalah tanggal. Tanggal ini menentukan kapan kita mengirim surat, ya, kepada orang tersebut. Kemudian dengan hormat ataupun salam itu menandakan kita menghormati orang yang kita kirim surat tersebut, ya. Kemudian isi surat adalah inti dari apa yang ingin kita sampaikan kepada saudara, teman, kemudian relevan kita dan lain sebagainya. Kemudian dan yang terakhir adalah penutup. Penutup adalah di bawah penutup adalah demikianlah, ya. Kemudian ditulis dari wassalam. Wassalam ada di bawahnya nama pengirim. Paham? Ya, silakan. Baik. Semua kelompok sudah menampilkan. Kita beri tepuk tangan dulu harusnya. Ya, bagus. Berarti semua sudah memahami apa yang Ibu sampaikan dari surat pribadi tersebut, ya. Jangan nanti apabila ditanya orang apa yang dimaksud dengan surat pribadi tidak tahu, kemudian apa tujuannya, apa strukturnya, ya. Jadi semuanya setelah kita mempelajari dari surat pribadi ini, kita sudah dapat untuk membedakan surat pribadi tersebut. Paham? Ada yang mau bertanya lagi, Nak? Iya. Baiklah. Ibu akan menjelaskan di sini yaitu tentang dari surat pribadi, ya. Perhatikan, ya. Jadi pengertian surat pribadi ini. Jangan ikut-ikut ke dalamnya. Ini ribut.
kemudian unsur-unsur pemerintah lainnya. Karena zaman dahulu hanya bisanya melalui surat, ya. Artinya bukan seperti zaman yang sekarang, karena zaman sekarang sudah canggih, ya. Kalau zaman dahulu hanya bisa melalui surat, kemudian melalui email atau faksimiles, ya. Tapi sekarang karena zaman sudah canggih, seiringnya kemajuan teknologi, semuanya sudah melalui WhatsApp dan internet, ya. Jadi seiring kemajuan zaman, kita harus mengikuti apa itu kemajuan teknologi, ya. Jadi jangan kita hanya berdiam diri di tempat. Seiringnya waktu, kita mau tidak mau, suka tidak suka harus ikut berpartisipasi di dalam kemajuan, ya. Dengan arti kata adanya sekarang teknologi, menggunakan HP, kemudian menggunakan apa lagi? Selain dari HP apa lagi? Laptop, ya, menggunakan laptop, ya. Jadi dengan canggihnya sekarang sudah kita ikuti, ya. Kemudian untuk unsur-unsur surat pribadi ada 6 yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama, tempat. Tempat ini adalah tempat kita menulis surat di mana? Seperti ini tadi. Misalnya sekarang kita menulis surat berada di mana sekarang? Pulau Gemiang. Inilah yang dinamakan tempat, ya. Tempat kita menulis surat tersebut, inilah yang dinamakan tempat. Kemudian tanggal surat. Tanggal surat kita menulis surat. Ini yang dinamakan dengan tanggal. Tanggal surat yang kita tuliskan. Gunanya kita menulis tanggal. Tanggal misalnya 18 Juli 2025. Ya. Berarti hitungnya hari ini, ya. Hari ini berarti suratnya kita tulis hari ini. Kalau zaman dahulu bisanya nyampainya 1 minggu, ya, 1 minggu. Berarti untuk 1 minggu ke depan berapa, tanggal berapa? Sekarang tanggal 18. Untuk 1 minggu ke depan tanggal berapa? Ayo. 25, Bu. Hah? 25. 25. Berarti diperkirakan surat yang kita tulis tersebut nyampainya pada tanggal 25. Ya. Berarti surat yang kita tulis ini nyampainya nanti pada tanggal 25. Karena apa? Kalau pada zaman dahulu menyampai suratnya hanya dengan transportasi seperti pos, ya. Kemudian dengan pos tadi mengantarkannya hanya melalui mobil. Makanya jarak tempuh itu menggunakan waktu lama, ya. Menggunakan waktu lama. Makanya bisa 1 minggu, ya. Maka inilah gunanya tanggal tadi. Berarti sudah 1 minggu yang berlalu surat ini dituliskan. Bisa kepada keluarga, bisa kepada saudara kita. Pak? Oke, lanjut. Alamat surat. Alamat surat ini misalnya kepada siapa kita mengirimkan surat? Misalnya kepada pengirim. Ini yang dinamakan dengan pengirim, namanya. Nama pengirim ini Dinda Desa Rambalakat, Kecamatan Temburu, Kabupaten Tebo. Harus pidol. Gunanya pengirim ini menuliskan identitas dengan lengkap supaya surat tersebut sampai pada tujuannya. Ya, kalau kita tidak mencantumkan alamat yang lengkap dengan surat ini hanya menulis nama saja, mana tahu
desa tersebut masih ada nama yang lain. Bisa jadi satu desa bisa nama 3 atau 2 orang. Ya. Jadi pengantar surat bingung mau ngantarkan kemana. Ya, dengan alamat yang pas, yang lengkap, maka si pengantar ataupun kurir, kalau sekarang dinamakan kurir ya nak, kalau kemarin tukang pos, ya, dengan adanya alamat yang lengkap ini, si tukang antar surat dapat mengantar surat tersebut ke alamat tujuan yang tepat, ya. Kemudian lanjut, salam pembuka. Salam pembuka ini tadi ada di surat. Salam pembuka, assalamualaikum. Ini yang disebut dengan salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disebut dengan salam pembuka. Dengan mengucapkan salam ini kita pertama kali bersilaturahmi kepada orang yang kita sampaikan surat tadi, yang kita kirimkan surat tadi. Walaupun dia tidak menjawab langsung, ya, walaupun dia tidak menjawab langsung, dengan ucapan, dengan membuka surat yang telah sampai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia telah menyambung silaturahmi kita, ya, dengan hanya melalui surat, mewakili kita, ya, sebagai diri yang akan hadir dengan adanya surat. Dia merasakan sama kehadiran kita dengan surat tersebut. Dia merasakan kehadiran kita, mewakilinya dengan surat tersebut, ya, dengan mengucapkan assalamualaikum, kemudian lanjut isinya dan sebagainya. Itu adalah perwakilan dari kita tadi, ya. Kemudian isi surat ini tadi yang dibacakan di tengah. Perhatikan suratnya tadi. Coba dibaca kelompok 1 isi suratnya yang di tengah. Yang isi suratnya. Coba dibaca nak. Isi suratnya apa tadi? Apa isi suratnya tadi nak? Menanyakan apa dia? Menanyakan kabar. Menanyakan kabar kepada temannya, ya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya, sehat ataupun bagaimana? Kemudian menanyakan keadaan liburannya kemana? Apalagi bersama siapa, ya? Itu adalah di dalam isi surat, ya. Dan yang terakhir adalah penutup, salam penutup. Salam penutup adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam dari penutup, ya. Salam penutup dari surat tersebut, ya. Jadi dari yang Ibu jelaskan di sini, adakah yang belum paham? Silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Sudah pas? Paham semua? Alhamdulillah, ya. Jadi dengan adanya penjelasan yang seperti ini, yang sudah detail seperti ini, mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa membuat atau mempraktekkan surat tersebut secara individu, ya, kepada temannya, ya. Jadi untuk lebih fokus tadi ataupun karena kita sudah tertekan tadi, coba kita explain dulu. Ayo, tepuk uang, tepuk 1, tepuk angin, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1. Ada yang tidak fokus. Sudah capek ya? Ya. Baiklah. Dari materi ini nanti dapat kita simpulkan bahwa kita bisa untuk memahami dari isi surat ataupun dari surat yang kita buat, maka kita bisa menulis surat pribadi tersebut secara sendiri, ya, tanpa membutuhkan orang lain. Paham? Kita panggil tugas lagi.
Bagi tugas masih. Sudah? Sudah? Sudah paham? Dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, yang sudah Ibu jelaskan, sekarang Ibu berikan tugas individu. Ya, buatlah 3 pertanyaan tentang surat pribadi beserta jawabannya. Oke? Silakan. Ayo nak, semangat. Tidak boleh tidak semangat. Ayo, Aurel, semangat. Silakan, bersama. Mau pertanyaan apa? Ya, apa itu surat pribadi? Kemudian unsur-unsur surat pribadi, kemudian struktur surat pribadi. Dari penjelasan tadi, kalian bisa membuat pertanyaan. Oke? Ya. Hah? 1 orang 2 pertanyaan setidaknya beserta jawabannya. Oke? Silakan. Ayo nak, silakan. Ayo. Satu orang individu artinya 1 orang per orang. Paham? Per orang ya, individu ya. Per orang. Silakan. Ayo, Putra. Ayo, silakan kerja. 2 pertanyaan dengan persentase jawaban. Apa? Lebih. Boleh. Yang Ibu jelaskan tadi, kan sudah Ibu contohkan. Surat pribadi adalah unsur-unsur surat apa? Kemudian bagaimana ataupun siapa yang menerima surat kita? Ya kan? Praktek paragraf 5W 1H. Apa, siapa, bagaimana, dan di mana? Yang Bintang. Makanya di toko lain. oke. Ini toko lain. Ya. Iya. Ini digoyang. Bukan artinya, Bu. Yang dijelaskan tadi. Enak ya? Oke, Basin. Nyambung ya. Ayo. Semangat. Masih pagi kok. Ayo Dede. Masuk. Enak.
dapat menjawab pertanyaannya. Ya. Individu ya. Berarti kalau individu perorangan, ya. Itu nanti adalah untuk penilaian bagi ibu. Ya. Ya. Paham ini? Berarti ada 20 lembaran jawabannya. Atau lembaran jawabannya ada 20 lembar. Apa? Sudah? Dibaca, Lami. Ya. Tidak nulis di koha mulai apa? Itu lawak loh. Mau? Ada. Sudah benar katanya Aura. Kalau bisa membuat pertanyaan dan bisa untuk menjawab, berarti memahami apa yang disampaikan tadi. Kalau tidak bisa untuk membuat pertanyaan dan menjawabnya, berarti tidak memahami, hanya melihat saja, ya. Makanya tadi ibu suruh menyimak, mendengar, kemudian membaca, ya. Itu adalah intisari dari pelajaran apa? Bahasa Indonesia, ya. Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Simak kembali, Basit. Amati. Amati lagi, ya. Amati lagi pertanyaan soalnya. Tugasnya. Gampang kok, Nak. Kalau menyimak, mendengar dan membaca tadi, gampang membuat pertanyaannya. Ya. Kenapa? Di papan tulis itu masih ada. Ya. Papan tulis itu masih ada. Daunnya ya. Bawah yang agak lumayan tidak bisa. Ayo.
Sudah. Sudah. Dibaca kembali. Sebelum dikumpulkan, silakan dibaca kembali soal yang kalian buat tadi beserta pertanyaannya. Ya. Karena apa? Karena nanti ibu akan memberi penilaian. Sudah nak? Sudah bisa dikumpulkan? Sudah, ayo silakan dikumpulkan. Yang lain, ayo. Baiklah, terima kasih. Semuanya sudah melaksanakannya dengan baik. Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran, ibu ulangi kembali dari materi tersebut supaya kita ingat dan paham ya. Dari materi surat kita ini. Jadi surat pribadi adalah surat yang dituliskan untuk keperluan pribadi. Kemudian dengan tujuan kepada orang lain menyampaikan kabar, informasi dan tentang keluarga ya. Jadi supaya nanti setelah dari sini karena sudah mempelajari itu membuat surat, Anda bisa ataupun kalian bisa mewakili dari orang tua untuk menuliskan surat pribadi kepada saudara yang jauh. Jangan hanya melalui WhatsApp saja ya. Kalau dicoba melalui surat ya, melalui surat ya. Kemudian dan yang selanjutnya adalah unsur surat pribadi. Unsur surat pribadi yaitu ada 6. Yang pertama tempat, kemudian tanggal surat, alamat surat, salam pembuka dan isi surat. Dan yang terakhir adalah penutup. Ya. Dan yang terakhir adalah penutup. Jadi dari kesimpulan surat pribadi yang telah kita pelajari tadi, artinya kita dapat memahami dari surat tersebut. Karena dengan belajar menulis surat pribadi, kita dapat belajar menulis surat kepada keluarga ataupun saudara yang jauh. Ya, selama ini kan belum tahu kan kalau menulis surat itu seperti apa. Sekarang sudah bisa ya, dengan belajar menulis surat pribadi ini bisa mengirimkan kepada saudara yang jauh. Ya, kepada saudara yang jauh. Misalnya yang berada di mana? Di Kalimantan, kemudian yang berada di Jambi, ya, dan lain sebagainya. Itulah gunanya tadi kita belajar menulis surat pribadi. Paham? Paham. Ya. Kalau sudah paham semuanya, anak-anak kembali dengan duduk yang rapi. Kembali duduk dengan rapi. Persiapkan, berkemas semua peralatan dia. Ya, dengan peralatan yang kita bawa tadi, kemaskan, masukkan ke dalam tas. Sudah dikemaskan? Iya, oke. Untuk kita mendapat keberkahan dari materi yang kita pelajari tadi, kita terlebih dahulu berdoa. Ya. Ketua kelas silakan
pimpin berdoa.